Marisa, maaf mengganggu lagi saya kesini. Saya dari channel Amar Ma'ruf Nahi Munkar ingin sekali mengklarifikasi ulang karena di luaran sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari tulisan dari surat surat nikah gitu. Si Bahar dengan Putri Helwa ya. Putri Helwa itu bisa dilihat si Bahar masih mencatut zuriat Nabi gitu. Jadi selama ini mereka itu menjual nama zuriat Nabi untuk membodohi para kita gitu. Yang artinya yang dijual itu adalah nama keluarga Nabi Muhammad, Sayyid kan. Sayyid. Ini menjadi hal yang menarik yang harusnya mereka bukan keturunan gitu loh. Kan artinya kan para Habib ini nggak punya malu gitu loh. Dan ini seringkali disembungkan oleh para sahabat channel seperti itu, mengatakan bahwa Yahudi Ashkenazi itu orang yang sangat tidak tahu malu gitu. Tidak seperti orang Jawa. Itu Yahudi Ashkenazi, dan bahaya sekali ketika masih mencatut nama nasab Nabi Muhammad dengan notabene-nya keluarga Nabi, tapi kelakuannya seperti itu. Bisa kita lihat penyampaian dari di channel ada perlakuan terhadap anak yatim dan dinikahi tanpa orang tuanya tahu. Itu kan berarti tidak sah gitu. Dan banyak sekali wanita-wanita itu yang dinikahi oleh Bahar dan masih mencatut nama zuriat Nabi. Ini yang kami kecam, yang kami kami tidak responsif lagi gitu. Jadi tidak pakai nalar logika lagi, sudah memang bejat gitu. Bejat. Tidak, mereka mengaku sebagai zuriat Nabi tapi kelakuannya seperti itu. Seperti korban yang anak yatim itu kan ditinggal di bawah aja seminggu nggak pulang, itu tahu-tahu katanya dinikahkan, padahal itu pelaporan dari orang tuanya itu tidak memberitahu. Artinya pernikahan itu tidak sah karena tidak ada wali. Orang Marisa, maaf mengganggu lagi saya kesini. Saya dari channel Amar Ma'ruf Nahi Munkar ingin sekali mengklarifikasi ulang karena di luaran sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marisa ini masih menjalani sekolah? Iya. Kalau untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun berarti baru jalan berarti bisa dikategorikan masih 16 tahun. Anak di bawah umur ya? Iya, anak di bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi Habib Bahar itu benar adanya demikian. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya? Iya. Tapi ternyata bukan kerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama begitu ya. Neng Marisa ini berapa bersaudara di sini? 4. Berempat. Yang paling besar siapa? Yang paling besar Agung. Agung, oh udah kerja, kakaknya ada lagi. Terus masih punya adik 2 ya? Iya, masih punya adik 2. Untuk bapak? Kalau bapak udah almarhum. Oh, jadi yatim ya? Iya, yang yatim. meninggal ya. Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kena gempa atau gimana ya? Iya, kemarin pas waktu gempa itu hancur.
hancur. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Malah sekarang mau mencari nafkah, malah ternyata terjebak di tidak sesuai yang diharapkan begitu ya. Siap. Untuk kuasa hukumnya Pak Ferry Setiawan, Ya, untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya ini kira-kira? untuk menyikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal Kepada? menuduh kepada Habib Bahar. Ya. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini. Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenain, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu undang-undang menikah dengan anak di bawah umur, Apalagi undang-undang pidananya itu 15 tahun apalagi ini dinikahkan tanpa tanpa sepengetahuan, persetujuan orang tua. ya tanpa sepengetahuan dan Nah, tanpa Di situ persetujuan tidak dibenarkan menurut undang-undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya. Mohon maaf, membawa dari awal, dari kejadian tempat sebelumnya sampai ke pondok pesantren itu selama 1 minggu. Itu aja. Jadi sebelumnya itu klien bapak ini, Teh Marisa ini, apa benar telah kehilangan kontak kepada dengan orang tuanya selama 1 minggu? Menurut keterangan sebelum pulang. dari beliau terus dari orang tuanya, itu HP-nya beliau itu diambil sama yang membawa di awal untuk menawarkan kerja. Oh gitu. Nah, jadi untuk komunikasi dengan pihak keluarga itu tidak bisa. Dan lagi pula kalaupun bisa, itu meminjam dengan yang membawa kerja, tapi sebentar. Nah, yang saya bingung tuh ada oknum-oknum dari pihak sana yang meng-WA ke HP beliau, HP orang tua beliau, menanyakan kondisinya baik-baik, memberikan berita yang kurang nyaman menurut saya. Baik. Kalau untuk menurut Bang Ferry pribadi, di mata Bang Ferry seorang habaib yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat, apalagi Habib Bahar bin Smit itu mengaku cucu Nabi. Bagaimana menurut pandangan Bang Ferry? Menurut pandangan saya ini kan namanya dugaan. Ini asas praduga tidak bersalah saya kedepankan. Kita belum mengklarifikasi ini dari pihak. Dan itu juga kan berarti predator kesana kesini, nikah ditinggal, tidak bertanggung jawab. Ini kebiasaan mereka kan seperti itu. Dan yang terjadi yang terbaru lagi itu informasi dari Heri Pras bahwa anak yatim yang dinikah itu tanpa orang tua mengetahui, kan berarti di situ tidak sah gitu. Dan nanti buat pernyataan ternyata masih namanya Sayyid. Ini kan menjadi apa sih yang dimau? Namanya saja mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Secara tes DNA mereka itu haplogrupnya G, gatel kan seperti itu. Dan hari ini masyarakat Nusantara harus betul-betul paham. Dan kalau dikatakan oknum, kok semuanya seperti itu? Banyak sekali yang seperti itu. Ini kan yang muncul di publik, belum yang tidak muncul gitu. Berarti kan banyak gitu loh. Kalau dikatakan oknum kalau hanya 1, 2, 3, tapi itu banyak. Dan korbannya itu banyak. Satu orang itu korbannya bisa lebih banyak gitu loh. Kalau kita melihat ini kan yang muncul itu masih 2, 3 lah ya, yang katanya ngaku istri tua itu. Ini yang muncul di publik itu 3, berarti yang tidak muncul banyak. Yang di Pontianak entah benar entah salah kan. Artinya apa yang disampaikan yang berarti kan lebih banyak lagi sebetulnya. Dan hal ini harus kita putus sesuai seperti apa yang dikatakan Heswa ini,
reaksi yang ada di Dr. Richard itu keras sekali. Mereka ingin tidak ada lagi korban-korban yang lain. Itu clear apa yang dikatakan oleh yang di Dr. Richard itu, tidak ingin ada korban yang lain dari para kabib, bukan oknum, bukan semuanya, banyak itu. Istrinya jamaah saja diembat kan. Ini kan bukan kelakuan orang yang kayak gitu kok ngaku cucu Nabi, itu kan jauh arang daripada panggang kan seperti itu. Wong Nabi Muhammad menjaga muru'ah jauh gitu, jauh dari kata cucu Nabi itu jauh. Lihat dari bukti secara mudah aja itu jauh. Masa di panggung pembicaraannya seperti itu, provokasi, bawa pedang, itu kan bukan contoh bagi umat di Indonesia atau umat di seluruh dunia. Dan ketika seperti ini media begitu banyak dan siaran kemana-mana, dunia melihat, artinya kan Indonesia memalukan Indonesia. Makanya hari ini harus kita putus kelakuan mereka, jangan kasih panggung. Kebejatan mereka itu betul-betul seperti Bahar ini, itu kan parah gitu. Kita nggak tahu nanti sih di surganya atau di nerakanya itu seperti apa. Dan hal ini memang seperti yang disampaikan di Dr. Richard itu memang benar, ingin memutus tidak lagi terjadi korban-korban yang lain. Artinya kan banyak. Belum seperti si Aldo, apa yang disampaikan oleh Bang Nasab atau Gus Yusuf dari Bang Nasab palsu. Itu kan mengatakan bahwa banyak sekali yang dinikahi oleh Aldo dan ditinggal. Berarti misteri, cerita-cerita dari orang itu kelakuan mereka seperti itu. Jadi bukan oknum. Kalau oknum hanya 1-2, ini banyak. Berarti hampir semuanya seperti itu kelakuannya. Itu belum ini memang dibaca oleh sebetulnya apa yang terjadi di Eropa, di Jerman, itu sudah dites gitu. Di sebuah kayak semacam bioskop ditontonkan dengan hal yang semacam itu, kekerasan, ternyata mereka itu sifatnya malah bangga, tertawa. Kalau kita melihat kekejaman itu kan kasihan. Kalau para Yahudi Askenazi ini melihat kekerasan, mereka malah tertawa gitu dan bangga gitu. Ini kan jika dibiarkan hari ini, bagaimana nasib anak cucu kita? Betul, kita harus putus jaringan mereka. Dan bila kita lihat dari kejadian yang ada di Dr. Richard itu sudah parah, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Bahar itu lebih dari itu. Suruh mencium kaki itu kan bukan ajaran Nahdlatul Ulama, bukan ajaran Aswaja. Kekejaman mereka jadi seperti itu. Makanya mereka itu bertahan 1 abad di Nusantara, 2 abad ya. Jika kita hitung dari perang Diponegoro 1830, berarti kan 2 abad hampir. Kelakuannya seperti itu, menghalalkan segala cara. Berarti kan yang dikatakan oleh Roma Irama menghalalkan segala cara ya para Puan Bali ini.
Kalau orang Indonesia itu kan baik, yang ngapuroni. Tapi kan kalau apa seperti Pak Habib ini kan memalsukan makam aja berani. Dan dicerita dari Mbah Mufid apa siapa dari Klaten itu, bahwa di Klaten itu ada kejadian itu tukang becak itu dikuliti, jadi habis kulitnya disobek semuanya. Dan kekejaman dari PK itu mirip gitu loh. Inilah yang harus kita putus, inilah yang harus kita sadarkan para mukibin yang masih mempercayainya. Dan keganasan atau apa yang dilakukan oleh Bahar itu kan sudah, bila kita lihat itu kan wis koyo bejatnya luar biasa, sangat bejat, brutal. Itu bukan kemanusiaan, itu udah apa namanya, tidak punya rasa, bukan, nggak waras gitu loh. Kan nggak waras. Predator kan, berarti predator orang-orang pribumi, predator seks, predator hawa nafsu wanita-wanita pribumi. Ini kan sudah keterlaluan, dan masyarakat harus betul-betul disadarkan hari ini. Kita harus betul-betul edukasi kepada masyarakat. Begitu bahayanya Yahudi, Askenazi, Hazari, Nazi ditolak di Afrika, jadi buang kan, geosida di Jerman, karena memang seperti itu kelakuannya. Mau yang anak, mau yang tua ya seperti itu. Lihat aja yang tua kan, gawe makam di mana-mana, buat sejarah palsu, yang dipalsukan Nahdlatul Ulama lagi. Ini kan berbahaya. Dan apa yang dilakukan oleh Bahar ini sudah begitu bejat dan sangat mengganggu sosial di masyarakat, mengganggu keamanan masyarakat. Orang-orang tua itu terganggu dengan adanya seperti ini, menjadi apa, Dracula kan. Dan mengerikan, mengkhawatirkan. Harus ada ketegasan. Bagaimana nanti ada Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, ini kan, ini sebetulnya harus betul-betul bergerak. Kepolisian harus mengawal, harus memberikan perlindungan kepada masyarakat betul-betul. Kami berharap kepada kepolisian, TNI bisa bekerja sama dan melindungi masyarakat ini. Kelakuan seperti Bahar, seperti Toha bin Yahya yang di Cirebon, seperti yang di Jepara itu Sapa Asgaf itu, karena seperti itu. Dan hari ini mereka semuanya masih bebas berkeliaran. Ini kan kami berharap kepada kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman di masyarakat. Minimal ya harus ditangkap lah seperti itu. Kan ini sudah merugikan orang banyak. Itu yang cerita di Dr. Richard satu, belum yang di channelnya Harry Pras yang anak yatim cuma dibawa 1 minggu, katanya dinikah 1 minggu, cuma orang tuanya nggak tahu gitu loh. Katanya dibawa orang terus cuma 1 minggu. Dan penyampaian dari korban, anaknya, anak putrinya itu dinikahi Bahar tanpa orang tua tahu. Berarti kan nggak sah gitu.
Dan si Bahar masih mengaku Sayyid, yang dijual nama cucu Nabi Muhammad. Ini kan merusak Islam. Kerusakan Islam ya kelakuan seperti Bahar ini ternyata. Dan ini menjadi sebuah permasalahan sosial di masyarakat. Ini mengganggu keamanan masyarakat, mengkhawatirkan orang-orang tua. Dan kita lihat korbannya begitu banyak itu sebetulnya. Itu yang muncul di publik A3 kan, yang mengaku istri tua, yang mengaku di Dr. Richard, dan di channelnya Heri Pras. Ini 3 yang muncul, berarti kan sebetulnya banyak. Dan kebiasaan buruk para klan Ba'alwi seperti Bahar, seperti Toha bin kita harus hentikan. Kita harus berikan edukasi kepada masyarakat. Begitu bahayanya Yahudi Askenazi Hazari yang berhablu grup G. Dan di Eropa kan di geosida, di Jerman seperti Hitler ya dintai. Dan karena memang begitu bahayanya, nggak sing tua, nggak sing nom, si mudor, LB kan sama kelakuan. Dan hari ini ketika pemerintah melihat seperti ini, kita berharap kepada kepolisian berikan keamanan kepada masyarakat, berikan perlindungan kepada masyarakat, pihak hukum, dan TNI berikan rasa keamanan di masyarakat, karena ini menjadi sebuah kayak semacam Dracula ya, mengerikan ya, mengerikan lah. Punya anak digowo sakarepe dewek, seminggu dibalik nawong tuane, ternyata sudah dinikah tanpa mengetahui orang tuanya. Bila kita lihat di di Heri Pras, saya memang kembali berulang-ulang saya sampaikan hal itu, karena begitu pentingnya kita sadar bahwa hari ini kita lagi dijajah. Iya, dijajah. Dan saya kira apa yang dilakukan seperti Bahar kita harus hentikan. Jangan boleh, minimal jangan dikasih panggung. Suruh tes DNA dulu dan suruh mencari kitab sezaman kalau memang mengaku sebagai zuriat Nabi, karena masih mengaku Sayyid seperti itu. Dan saya kira cukup sekian. Hazanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.